Hai, welcome to Artocles. Perjalanan hidup setiap orang dalam mencari kebahagiaan itu beda-beda. Bahkan yang udah berkecukupan secara materi aja, sampai melanglang buana untuk mencari kesenangan biologis. Ada yang seperti itu? Banyak. Saya bawa kamu menuju ke Guatemala City yang berada di negara Guatemala pastinya, untuk bertemu dengan seorang gadis bernama Fabiana atau Fabi, kelahiran tahun 89, yang dulunya bekerja sebagai pramugari pada Avianca Airways. Lalu pindah profesi jadi juru bicara perusahaan berlian setelah 8 tahun bekerja menjadi kru kabin. Wanita yang sangat cantik, tutur katanya lembut dan berisi, serta berasa banget cerdasnya kalau ngobrol sama dia. Kisah cintanya putus nyambung sama banyak pria. Bahkan pernah berhubungan dengan pilot yang ketahuan sudah memiliki istri. Jangan tanya negara mana aja yang pernah didatengin. Banyak. Paling dikagumi adalah titik di Asia Tenggara yakni Thailand dan Indonesia. Dua negara ini ada dalam list favoritnya. Bakal didatengin lagi dan lagi. Tapi saat usia makin bertambah dan penghasilan pas-pasan, akhirnya cuma bisa jadi impian yang nggak tahu kapan bisa diwujudkan kembali. Pada tahun 2018, Fabi berhubungan dengan seorang duda kaya berusia 40 tahun bernama Byron Cristales yang punya bisnis mobil sport bersama kawan-kawannya. Lelaki ini juga seorang pialang, serta memiliki 3 mantan istri. Ada 1 anak dari istri nomor 2-nya yang sekarang udah tinggal di Meksiko. Sudah kenal dengan Fabi sejak masih jadi pramugari, namun dulu masih dalam batas kagum-mengagumi sebab sama-sama punya pasangan. Makanya waktu jadi jomblo berbarengan mereka kencan dan menyatakan ingin saling memiliki. Keduanya sudah mengunjungi beberapa negara Eropa untuk menikmati Natal atau liburan musim panas. Fabi sangat menikmati hubungannya karena Byron gak pelit sama uang dan koneksinya banyak yang rasanya segala akses untuk hal mewah mudah didapat oleh perempuan tersebut sampai dia pun resign dari kerjaan barunya. Pada sahabatnya yang bernama Mairani Tipika, Fabi curhat mengenai keinginan untuk berkunjung ke Thailand dan Indonesia lagi. Tapi tanpa Byron, cuma ingin ditemani oleh Mairani aja supaya lebih bebas dan emang niatannya bersenang-senang dengan Besti mengobati rasa kangen pada 2 negara tersebut sebelum dilamar oleh kekasihnya. Mairani kebetulan baru pensiun juga dari maskapai Avianca dan menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Doni Servate. Sempat kesulitan yang mendapat izin dari pacarnya. Namun ya Fabi nggak berani kalau harus berangkat sendirian. Akhirnya pada Maret 2019, Byron mengizinkan ceweknya berangkat liburan dan Mairani juga dibolehkan oleh Donis. Terbanglah kedua gadis itu menuju Bangkok, lalu ke Phuket selama seminggu, sebelum akhirnya menuju ke Jakarta dengan rasa kebebasan serta semangat yang luar biasa. Udah pasti semua biaya perjalanan dibayarin oleh Byron, bahkan dia kasih ceweknya menggunakan kartu kreditnya sepuas ambisinya. Sebelum dilanjutkan, saya izin promosi sebentar aja boleh kan ya? Tidak bosan-bosannya mengingatkan kamu untuk tonton dan subscribe channel serunya Mabar Kriminal. Update 3 kali dalam seminggu yang siap menyajikan kasus kriminal dengan lengkap, misteri dan konspirasi yang beredar di masyarakat, serta kisah nyata viral yang lagi panas-panasnya jadi sorotan. Semuanya terangkum dengan lugas, singkat, dan detail di channelnya Mabar Kriminal. Makasih buat yang udah berlangganan serta rajin menonton. Bagi yang belum, jangan lupa ya, setelah nyimak kasus Bang Artocles ini, langsung klik link yang ada di kolom komentar untuk menambah wawasan kamu dalam dunia kejahatan. Hanya di channelnya Mabar Kriminal. Menurut cerita Mairani, saat tiba di Jakarta pertanggal 13 April 2019, mereka langsung disambut oleh seorang pria yang bernama Radit Setiawan usia 30 tahun yang ternyata sudah dikenal oleh Fabiana sejak 4 tahun lalu di Bali saat pesawatnya melakukan persinggahan. Jadi si Radit ini adalah asli orang Ubud. Mereka pun kemudian tinggal di apartemen Verde Kuningan Jakarta Selatan yang bikin sang sahabat kaget karena Fabi langsung melakukan hubungan kasur dengan pria tersebut, seperti sepasang kekasih yang udah lama nggak ketemu untuk melepas kangen yang sudah tidak tertahankan.
ampe cakar-cakaran. Besokannya perempuan itu ngaku pada Mairani bahwa hubungannya dengan Radit hanya sekedar kawan aja, FWB, friend with benefit. Jadi minta tolong jangan cerita pada Byron karena ini bukan perselingkuhan. Bagian dari perjalanan, rugi atuh kalau keliling dunia tapi nggak icip-icip pria lokal. Mairani kalau mau nyoba juga silakan sama Radit, atau pengen yang seperti apa, biar nanti si Radit yang nyariin sesuai kriteria kamu. Namun perempuan itu menolak ya karena merasa penting untuk menjadi setia dengan pasangan. Dia udah janji sama Donis gak bakal aneh-aneh, ya pasti akan dipenuhi. Dalam masa seminggu di Jakarta, hampir tiap malam Radit menemani keduanya ke klub pesta dan selalu ngebawa cowok berbeda ke apartemen setelahnya untuk bersenang-senang. Ada yang minta dibayar dan seringnya dapat gratis, yang penting sama-sama suka. Mairani cuma bisa jadi penonton saat Fabi menikmati setiap pria yang datang. Bahkan dalam satu hari, baik siang atau malam, ada aja yang ngelayanin dia. Semua kenalnya dari Radit sudah pasti. Mairani juga diajak berjumpa sih dan terpaksa mau, tapi nggak lebih dari kecup-kecupan aja. Beberapa kali Radit coba menggodanya untuk ikutan main namun ditolak. Hari Minggu tanggal 21 April 2019, ketiganya bertolak ke Bali dan tinggal di salah satu apartemen di daerah Seminyak. Uniknya setiba di sana, kedua cewek tersebut dikenalkan pada istrinya Radit yang bikin Mairani kaget. Ternyata Fabi pun udah kenal sejak lama sama istri Radit. Hari kedua di Bali, Mairani ngerasa gak enak badan hingga memutuskan tinggal di apartemen, gak mau ikut pesta di klub. Fabi memberi akses untuk menggunakan laptopnya, yang kemudian penuh rasa penasaran, Mairani ngebuka beberapa file dan histori baca sahabatnya. Ketahuan banget ya bahwa Fabi emang suka berpetualang cinta dari dulu. Sejak 2012, setiap mampir ke suatu kota, pasti mencicip pria lokal, baik yang dikenalnya dari bar atau sengaja dari aplikasi kencan untuk kesenangan satu malam. Yang paling membuat Fabi terkesan adalah cowok-cowok dari Phuket dan Bali, karena ukurannya besar-besar, gagah perkasa, dan sanggup tahan lama sampai beronde-ronde. Sebenarnya bukan rahasia umum, banyak pramugari yang melakukan hal tersebut. Namun apa yang dilakukan sama Fabi menurutnya sangat berlebihan. Masa hampir tiap malam waktu liburan, apa nggak sakit ya? Lagian kan udah mau nikah sama Byron yang tampan dan berduit banyak. Usia Fabi pun udah 30 tahun. Harusnya berubah jadi lebih baik atuh. Mau sampai kapan berpetualang keliling dunia buat ngerasain semua cowok? Ngeri banget. Pada Kamis 25 April 2019 pagi terdengar pertengkaran hebat antara Fabi dengan Byron melalui telepon yang bikin Mairani terbangun kaget. Karena saat itu cowok sewaan Fabi baru aja pulang. Byron marah karena ada transaksi dengan kartu kreditnya untuk hal yang dirasa cukup janggal, seperti pembelian handphone dan sebuah sepeda motor. Maksudnya buat apa ceweknya beli gituan di negara orang? Fabi hanya menjelaskan pasti ada kesalahan dan akan segera menghubungi tour guide-nya karena khawatir ada kekeliruan. Setelahnya Fabi ngamuk-ngamuk gak jelas dalam kamar, melempari gelas, lalu nelpon Radit sambil ngomel-ngomel untuk membatalkan beberapa rencana ke Lombok. Hal ini bikin Mairani gelisah, yang kemudian ditenangkan oleh Fabi. Bahkan perempuan itu jadi curhat betapa dia sangat menikmati semua perjalanan ini. Dia hitung jumlah laki-laki yang sudah dinikmati selama hampir 2 minggu sejak berangkat dari Guatemala. Yang di Phuket dan Bangkok aja udah 7 kepala. Mairani kaget, lah waktu di Thailand juga toh. Kok dia nggak tahu? Fabi ketawa dan bilang waktu Mairani tidur, dia janjian sama cowok-cowok dari klub dekat penginapan, lalu keluar hotel jam 2 pagi, balik jam 4, cuma bentar doang. Siapa suruh Mairani tidurnya terlalu pulas. Pokoknya berapi-api banget kayak ngerasa bangga bisa ngerasain pria dari Thailand. Tapi tetap yang dari Bali yang paling luar biasa bikin dia meremelek tiada tara. Senin 29 April 2019, Fabi mendadak memesan tiket pesawat untuk berangkat ke Paris, lalu merubah perjalanan mereka yang harusnya berangkat ke Lombok. Beberapa jam kemudian Radit muncul minta pembayaran sisa yang telah disepakati. Namun perempuan itu menolak hingga terjadi debat yang berisik sampai hampir adu gampar. Fabi bilang dia kan udah bayar langsung pada cowok-cowok yang dibawa Radit. Gak bakal mau nambah karena permainan Radit pun udah gak seenak dulu. Anunya juga gak tegang kayak kayu, klemer-klemer kayak kikil. Beda dengan 4 tahun lalu, ogah bayar lebih. Sementara lelaki itu gak mau kalah argumen dengan bilang Fabi yang udah kelebaran, makanya gak berasa. Pokoknya wajib bayar sesuai dengan omongan.
Wanita itu tetap menolak bayar lagi. Motor yang diminta juga dibatalkan walau sempat janji akan diganti tunai supaya tidak dicurigai sama Byron. Radit mengancam akan melaporkan ini sama cowok Fabi tapi dicuekin. Malah diancam balik akan ngomong ke istri dan keluarga Radit. Esokannya 30 April 2019, dua wanita tersebut pun berangkat ke Jakarta, lalu transit penerbangan ke Paris penuh dengan atmosfer emosi. Mereka kemudian tinggal di Agate Hotel, dan Fabi bertemu dengan kawan lamanya yang sudah menetap di kota tersebut. Mairani sebenarnya udah pengen balik ke Guatemala karena pusing jet lag dan gak senang dengan tingkah Fabi yang dianggap terlalu liar, tapi temennya nyuruh sabar aja dulu. Khususnya karena beberapa kali Radit menghubungi Mairani minta nomor handphone Byron untuk mengadu, dicuekin nama dia, bukan urusannya dan gak mau pusing mikirin itu. Pada hari Minggu 19 Mei 2019, Mairani kaget ya saat tengah malam, Fabi masuk kamar dengan seorang pria yang kemudian dikenalkan bernama Alejandro Edminor usia 37 yang dikenalnya dari restoran bawah, sedang nginep di hotel yang sama. Aslinya juga dari Guatemala yang sangat kebetulan banget. Anehnya, Alejandro nggak mau diajak bercumbu sama Fabi dengan alasan lagi nggak enak badan. Besokannya perempuan itu cerita pada Mairani mengenai kekesalannya karena ditolak oleh Alejandro. Tampang biasa aja so gak mau diajak begituan, ngaca muka butut begitu. Fabi juga cerita, kok susah banget ya dapet cowok gratisan di Paris. Cuma ada 2 orang, padahal mereka hampir 3 minggu di sana. Kalau mau bayar terlalu mahal kayaknya nggak worth it, sebab dia kan cantik. Yang ada malah yang tua-tua bangka nggak sesuai selera. Makanya Mairani minta pulang aja lah sebelum tiket semakin mahal, karena kan udah mau lebaran. Akhirnya dituruti oleh temannya itu untuk kembali sesegera mungkin karena moodnya pun udah drop. Sempat ya Fabi ngajakin ke El Salvador dulu, karena ada saudaranya di sana. Namun Mairani menolak karena yakin cuma bakal icip-icip doang. Kalau mau pergi sendirian aja, akhirnya mengalah dan akan segera pulang 2 hari lagi. Besokannya Fabi ngasih tahu Mairani bahwa mereka bakal balik ke negaranya, tapi tidak langsung ke Guatemala City. Si Alejandro ngajakin untuk berkunjung ke kotanya di Quetzaltenango, masih di negara Guatemala. Hanya 2 malam aja kok. Mairani nyerah dan mau ke sana, yang penting pulang dulu deh ke tanah air. Mereka tiba di kota Quetzaltenango pada hari Minggu 26 Mei 2019, lalu menginap di Hotel Pension Boniface, serta berkeliling wilayah tersebut ditemani Alejandro. Sampai pada hari Selasa pagi 28 Mei 2019, Mairani terkaget saat kamarnya ditelepon resepsionis yang memberitahu telah terjadi sebuah musibah, di mana seorang cleaning service menemukan tubuh nggak bernyawa Fabiana di area tangga darurat lantai 1 dengan luka akibat peluru di bagian kepala serta lehernya. Mairani histeris hingga langsung menelepon abangnya untuk datang ke kota tersebut. Setelahnya menghubungi Byron guna mengabarkan berita menyedihkan itu. Menurut CCTV sekitar jalanan Calefort terekam kebersamaan Fabi bersama seorang pria beberapa jam sebelum masuk ke hotel tempatnya menginap. Mereka sebelumnya juga terlihat minum di salah satu bar dekat situ sampai pukul 2 pagi. Sempat kecup-kecupan di beberapa titik jalanan yang gelap sampai kemudian masuk ke pensiun Boniface. Keterangan selanjutnya yang diberikan Mairani menjadi kunci utama saat dia mengenali lelaki tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah Alejandro Edminor yang dikenalnya saat masih bersama di Perancis. Hal aneh selanjutnya diterangkan oleh perempuan itu mengenai sosok Alejandro. Ngakunya berasal dari kota Quetzaltenango. Kenapa waktu tiba di sana malah bingung sendiri tempat-tempat favorit dan hampir nggak tahu apa-apa mengenai wilayah tersebut. Makanya Mairani sempat curiga bahwa Alejandro bukan orang situ juga. Lawang tinggalnya di hotel walaupun beda hotel sama mereka. Kalau asli situ harusnya punya rumah dong di Quetzaltenango. Udah dikasih tahu ke Fabi supaya lebih berhati-hati. Namun temennya malah penasaran dan ingin ngajak tidur Alejandro. Lah katanya jelek tapi dikejar terus. Investigasi yang dilakukan pihak kepolisian membawa kita ke Hotel Agate di Paris, di mana Alejandro juga check-in di hotel tersebut pada hari yang sama dengan Fabi dan Mairani check-in. Nampaknya emang udah diikuti dari sana. Bahkan setelah ditelusuri lebih lanjut, nama lelaki ini juga ada di hotel daerah Seminyak Bali, tempat mereka nginap.
Creepy banget ya. 2 minggu kemudian kepolisian mendapat data mengagetkan bahwa Alejandro pernah bertemu dengan Byron Cristales beberapa kali sebelum ceweknya berangkat ke Thailand. Sampai pengejaran dilakukan terus dan polisi berhasil mengendus jejaknya di kota Zapaka, namun kehilangan jejak. Cukup lama pencarian dan penyelidikannya, hingga 2,5 bulan kemudian pada hari Jumat 16 Agustus 2019, akhirnya Alejandro pun ditangkap di salah satu apartemen di kota Amititlan, namun memilih diam 1000 bahasa mengenai kejahatan yang telah dilakukannya. Pengacara David Garcia yang membela Alejandro kemudian menjadi juri bicara lelaki tersebut yang mulai ketakutan akibat ancaman hukuman berat, sampai akhirnya mengaku bahwa semua ini dilakukan akibat perintah orang yang menyewanya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mairani Tipika. Perempuan tersebut selama ini ternyata menjalin hubungan dengan Byron secara diam-diam dan sangat ingin menyingkirkan Fabiana. Sayangnya belakangan Byron berniat ingin segera menikahi Fabi dan memutuskan hubungan rahasianya dengan cewek itu. Akhirnya Mairani membayar Alejandro untuk menghabisi kawannya tersebut dengan bayaran 500.000 Quetzal atau sekitar 900 juta rupiah jika berhasil. Rencana awalnya akan dieksekusi di Thailand, tapi karena belum ada kesempatan, berubah akan dihabisi di Bali. Berubah dan tarik ulur terus niatan sampai kemudian kesampaian juga di negaranya sendiri, yakni kota Quetzal Tenango. Lalu kenapa Mairani malah ngaku pada polisi dan menyebarkan identitas Alejandro mengenai pria yang bersama Fabi di saat-saat terakhirnya? Karena pihak Hotel Boniface memiliki rekaman CCTV saat dirinya beberapa kali ngobrol diam-diam dengan lelaki itu. Takut dicurigai, makanya langsung nunjuk duluan daripada diperiksa lebih dalam. Kenapa Mairani ingin menghabisi sahabatnya itu? Sebab Fabi sangat rakus dan manipulatif. Dia kasihan pada Byron yang udah banyak dibohongi, serta ingin memiliki pria tersebut seutuhnya. Jalan satu-satunya ya harus melenyapkan sang sahabat. Alejandro dan Byron sebenarnya juga temenan kental, tapi saat penyelidikan ngaku nggak kenal karena takut dikira sebagai dalang kejahatan ini. Saat berada di Bali sempat ya terjadi pertengkaran hebat di antara dua wanita itu karena Fabi mendapati histori chat Mairani pada Byron dengan kata-kata yang mesra. Makanya terjadi banyak perubahan perjalanan. Menurut cerita Alejandro, ketahuan juga kenapa rencana menghabisi Fabi batal di Asia Tenggara. Karena perempuan itu kencan terus tiap malam sama pria berbeda. Jadi ragu, soalnya senjata yang direncanakan adalah dengan menggunakan pisau. Akhirnya jadi pakai senjata api karena benda tersebut mudah didapatkan di Guatemala. Berdasarkan histori chat di handphone Fabi, nampaknya perempuan ini penasaran dengan Alejandro. Dia ngajak ketemu dan bercumbu terus padahal udah ditolak berulang kali. Terakhir ngajakin minum di bar, Fabi dibuat mabuk lalu diantar ke Hotel Boniface. Tangga darurat nggak ada CCTV-nya hingga menjadi lokasi yang direncanakan Mairani supaya Alejandro menghabisi nyawa sahabatnya di situ. Sampai pada hari Selasa 9 Desember 2019, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Quetzal Tenango menyatakan bahwa Mairani dan Alejandro bersalah atas penghabisan nyawa Fabiana serta konspirasinya. Kedua orang tersebut sama-sama menerima hukuman penjara seumur hidup dan boleh bebas bersyarat setelah menjalani hukuman minimal 20 tahun kurungan. Kisah petualangan Fabi dalam menenggak banyak pria di berbagai negara bukanlah karangan Mairani. Semua terpapar dengan panjang lebar di dalam laptop, handphone, dan CCTV setiap hotel serta apartemen yang mereka singgahi. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini karma bagi Fabiana yang tidak pernah puas dengan seorang pria aja? Sampai keliling dunia buat ngerasain kenti lelaki dari penjuru bumi, khususnya Asia Tenggara. Haruskah Mairani melakukan ini untuk mendapatkan Byron? Padahal dia bisa aja ngebongkar kenakalan Fabi, pasti langsung ditinggal kekasihnya. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokos, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.